Shalom teman-teman di Tentinamos, apa kabar nih kalian? Semoga sehat-sehat ya. Nggak kerasa udah 2 bulan kita nggak ketemu di ibadah pemuda. Nah sekarang kita mau sama-sama ibadah pemuda, walaupun secara online, tapi kita harus tetap semangat dan tetap satu hati. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman remaja dan pemuda GPD Gibor. Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah meskipun lewat ibadah online, tapi nggak bakal ngatain semangat kita untuk beribadah kan? Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan. Amin. Kita angkat pujian satu hal.
kami Tuhan dapat menyenangkan hadirat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau akan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita angkat pujian yang kedua.
ya, kita angkat pujian walau seribu. Kasih setiamu ya Tuhan.
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau berkati hati dan telinga kami Tuhan Yesus, dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik ya. Di tengah-tengah pandemik yang Tuhan izinkan terjadi, tidak hanya di negara kita Indonesia, tetapi ada di negara-negara di dunia ini saat ini merasakan hal yang sama. Tetapi kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang besar, kita memiliki betapa cintanya Tuhan kepada saya dan kita semua teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya sekalipun mungkin hari-hari ini kita tidak dapat bersekolah karena anak saya tidak sekolah tapi dia naik kelas. Saya percaya mungkin teman-teman juga begitu ya, nggak kuliah tapi mungkin tetap bisa naik ya, atau yang saat ini dia sudah kelas 3 SMA atau SMP pasti sudah lulus. Bersyukur karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, di mana di sini perikopnya tentang Pentakosta ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tapi nanti di rumah bisa, teman-teman di rumah bisa memeriksa sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, hari-hari ini kita semua, khususnya anak-anak muda, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Karena kita tahu kita mau berharap kepada siapa saat ini. Semua menghadapi masalah yang sama. Coba kalau kemarin-kemarin mungkin Tuhan izinkan Gunung Merapi yang meletus begitu dahsyat, tapi kita masih bisa bepergian. Ataupun Tuhan izinkan ada bom, tapi Tuhan masih izinkan kita bepergian. Tetapi saat ini setiap kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, kita menghadapi satu musuh yang tidak kelihatan, dan semuanya Tuhan izinkan ada di dalam rumah. Puji Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita tentu kita akan depresi, apalagi yang biasa jalan ke sana sini ya. Orang Manado katakan so pastiu, so bosan ada di dalam rumah. Tetapi kita bersyukur, kita memiliki waktu yang lebih untuk kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini firman Tuhan katakan bahwa ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, di sini berkata-katalah dalam bahasa Roh atau bahasa glosolalia ya, sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus itu sebagai pernyataan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita butuh sekali Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab itu, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dan mengatakan amin, atau mengucap syukur atau pengucapan syukurmu, bukankah itu tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu sangat baik, dengan orang lain tidak dibangun olehnya. Puji nama Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu ya dalam kehidupan kita orang-orang muda. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, setiap kita yang ada tidak melulu ya kita harus memakai bahasa roh. Bagaimana orang lain akan diberkati dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, ya. Khususnya kita sebagai orang-orang muda, betapa butuhnya kita Roh Kudus. Kalau orang lain hanya berdoa dengan bahasa, mungkin di sini sudah ada yang dipenuhkan Roh Kudus, teman-teman semua, atau belum, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepadamu. Kita sebagai orang-orang muda, kita butuh sekali Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita juga menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, tentu kita menyembah dengan akal budi kita. Karena penyembahan kita, mungkin ada teman kita yang lagi yang lagi putus cinta mungkin, atau yang lagi galau mungkin, tetapi dengan mendengarkan pujian kita, dia katakan amin. Karena apa? Tuhan itu Allah yang berkuasa. Amin. Tuhan kita itu adalah Allah yang besar. Dia Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjut terus. Dan di sini yang kedua, bahasa roh itu sebagai karunia. Jadi berbahasa roh juga dinyatakan sebagai karunia Roh Kudus bagi orang percaya. Itulah sebabnya jangan pernah kita menyia-nyiakan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, jangan menjadi kita sombong. Amin. Tetapi kita terus menjaga supaya Roh Kudus itu ada bertata dalam hidup kita. Karena apa? Roh Kudus itu ibaratnya seperti merpati, dia akan tinggal di hati yang bersih. Kalau hati kita kotor, tentu Roh Kudus akan pergi. Dan jangan mengira Roh Kudus itu akan tetap tinggal di hati kita yang kotor. Itulah sebabnya sebagai orang-orang muda, kita tetap menjaga Roh Kudus itu, menjaga kelakuan kita, supaya keberadaan kita boleh menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4, firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberi iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang dan memberikan kepada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa ya firman Tuhan pada sore hari ini, di mana roh itu
dinyatakan sebagai karunia. Dan kita sebagai orang percaya, kita bisa membedakan mana itu karunia ilahi dan mana itu karunia yang lain ya. Itulah sebabnya seringkali mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari ini firman Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa hari-hari terakhir ini akan ada kemunafikan di dalam gereja. Jadi banyak hal-hal pengajaran yang menyesatkan. Sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda, kita harus bisa membedakan. Dengan apa? Yaitu kalau kita memiliki Roh Kudus. Amin. Kita akan melihat di sini 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cat apa? Neraka. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang muda kita harus memiliki Roh Kudus supaya kita peka. Amin. Supaya kita bisa membedakan, supaya kita bisa membedakan mana roh yang dari Allah, mana roh yang dari dunia ini. Karena apa? Roh Kudus itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir bagi kita semua. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, murid-murid Yesus menjanjikan penghibur. Seperti saat ini ya, kita bangsa Indonesia mungkin sebentar lagi akan diberlakukan new normal ya. Manusia akan dikembalikan kepada era baru, yaitu tatanan hidup normal. Nah, bagaimana saat ini kita menghadapi semua itu, saudara? Tetapi satu hal yang kita perlu ketahui, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita serahkan hidup kita sebagai orang-orang muda ke dalam tangannya Tuhan. Kita serahkan Tuhan, masa depanku ada di dalam tanganmu. Atau kau muda saat ini sudah sudah kemarin-kemarin sudah sudah membuat satu kesepakatan dengan calon suami atau calon istri yang akan menggelar resepsi, tetapi ditunda. Nggak usah takut, tidak usah khawatir. Ada Yesus, amin. Ada Yesus. Dalam studi kita pun, Tuhan, bagaimana masa depanku Tuhan? Kita tahu masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan melihat di sini Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 ya. Di sini firman Tuhan berkata bahwa Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudara. Di sini Yesus, tetapi aku penghibur, yaitu Roh Kudus yang mengutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itulah sebabnya sebagai orang-orang muda kita jangan pernah takut. Dan di dalam di dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Puji Tuhan, di sini firman Tuhan sungguh sangat jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kita. Dan firman Tuhan juga di dalam Yohanes
ayat yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Di sini sangat jelas sekali bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak tinggalkan kita, tetapi sekalipun Tuhan naik ke surga, tetapi Dia menjanjikan penghibur, Dia menjanjikan penolong buat saya dan saudara. Di sini firman Tuhan ayat yang terakhir katakan bahwa Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya roh kebenaran, maaf ya saya salah, maaf. Saya akan ulangi. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya biarlah setiap kita yang ada, kaum muda dimanapun saat ini teman-teman berada, saya percaya bahwa kita memiliki Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya jangan pernah berhenti berharap. Jangan kita putus asa dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa studi kita, bahwa karier kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, kita percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Itulah sebabnya situasi yang sangat sulit ini jangan pernah kita takut, tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, tapi saya percaya dimanapun teman-teman saat ini berada, ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi saya dan saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik. Saat ini Tuhan, seberapa kami yang ada, yang dapat mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming saat ini Tuhan, Engkau mampu dan sanggup menjangkau anak-anak mudamu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bertata, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, sekalipun dunia saat ini menghadapi wabah virus corona yang sangat menakutkan Tuhan, tetapi kami memiliki pengharapan yang besar Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya Tuhan, firman dan Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara, akan terus berbicara dalam kehidupan kami orang-orang muda. Dan kami percaya firman yang disampaikan sore menjelang malam ini tidak akan kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, memberkati kaum muda dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu karena Engkau baik. Haleluya.